Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai teks yang lucu dan penuh makna, yaitu teks anekdot. Melalui video ini, kalian akan tahu mengenai pengertian, struktur, ciri-ciri, hingga cara menulisnya. Kalian siap? Let's go! Apa itu anekdot? Mari kita cari tahu. Teks anekdot adalah cerita singkat yang bersifat menghibur dan lucu. Tapi bukan hanya menghibur dan lucu, tetapi juga penuh sindiran pada kehidupan sehari-hari. Biasanya, anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, baik sosial ataupun pesan moral yang ingin disampaikan. Jadi bukan hanya lucu, tapi juga bikin mikir. Emang strukturnya apa aja sih, Pak? Tenang, untuk struktur teks anekdot, mari kita cari tahu satu persatu. Yang pertama ada abstrak, yaitu pengantar atau pembuka cerita. Yang kedua ada pengenalan latar atau situasi awal. Tak kenal maka tak sayang. Begitupun ketika kalian akan memulai menulis teks anekdot. Yang ketiga ada krisis, yaitu munculnya masalah atau hal yang tidak biasa. Tentu masalahnya juga harus lucu, karena kan ini teks anekdot. Yang keempat adalah reaksi, yaitu tanggapan atau penyelesaian dari masalah yang tadi. Yang kelima dan terakhir adalah koda. Apa sih koda tuh? Koda itu adalah penutup, biasanya berisi pesan atau sindiran. Memangnya apa sih yang membuat teks anekdot itu beda dari teks-teks lain? Nih ciri-cirinya. Yang pertama, biasanya ceritanya singkat dan padat. Yang kedua, tentu mengandung humor. Ketiga, menyindir atau mengkritik fenomena sosial. Yang keempat, mengandung pesan moral atau kritik. Yang kelima, tokohnya sering diambil dari kehidupan nyata, seperti guru, pejabat, atau masyarakat umum. Anekdot juga punya beberapa jenis loh. Yang pertama, anekdot politik. Anekdot politik biasanya berisi sindiran atau humor tentang tokoh atau situasi politik. DPR, tentang kehidupan presiden, pokoknya apa-apa yang mencakup politik. Yang kedua, anekdot pendidikan. Anekdot pendidikan adalah anekdot yang terjadi di lingkungan sekolah atau dunia pendidikan. Tentang guru, tentang siswa, tentang kepala sekolah, pokoknya mencakup pendidikan deh. Yang ketiga yaitu anekdot sosial. Anekdot sosial adalah anekdot yang menggambarkan realitas sosial masyarakat seperti kebiasaan, budaya, atau kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ada anekdot humor ringan. Adalah anekdot yang lucu dan menghibur, biasanya berdasarkan situasi sehari-hari, tanpa maksud untuk menyindir atau mengkritik secara tajam. Kalian kan akan menulis teks anekdot. Maka dari itu, yuk kita lihat contoh teks anekdot. Disimak baik-baik ya. Bakso, 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 bakso. Kang, baksonya Kang. Alhamdulillah, siap Pak. Kang, baksonya satu porsi ya. Siap Pak. Sudah lama jualan bakso Kang. Enggih Pak, hampir 15 tahun. Wah, lama juga ya. Istri dan anaknya? Alhamdulillah Pak, semua sudah kerja. Kerja di mana Kang?
Si kakak kerja di DPR, sedangkan si bungsu dan istri saya kerja di kantor gubernuran. Wah, sukses semua ya. Alhamdulillah, Pak. Kok Akang masih jualan bakso? Kan anak dan istrinya sudah semua kerja. Ya nggak apa-apa toh, Pak. Yang penting kan halal. Iya sih, tapi maksudku, Akang kok diizinkan jualan bakso panas-panas gini? Kan anak dan istrinya sudah sukses, kerja di tempatnya mentereng lagi. Ya sama aja loh, Pak. Mereka juga panas-panasan. Loh, kok panas-panasan? Iya, Pak. Mereka di sana kan juga jualan bakso. Lucu kan? Tapi di balik lucunya ada pesan moral yang dapat kita ambil loh. Pengertian sudah, ciri-ciri sudah, struktur sudah, jenis-jenis sudah, contoh teks anekdot sudah lihat. Tapi ingat teman-teman, dalam menulis teks anekdot, kalian juga harus perhatikan kaidah kebahasaannya. Yang pertama, gunakan kalimat sindiran. Kalimat sindiran adalah kalimat yang mengandung makna tersembunyi atau tidak disampaikan secara langsung, tetapi dimaksudkan untuk menyindir, mengkritik, atau menegur seseorang. Yang kedua, ada kata kerja aksi seperti berkata, menjawab, menatap. Yang kedua ada kata kerja atau verba aksi, adalah kata kerja yang menyatakan perbuatan nyata yang dilakukan seseorang, hewan, atau benda. Yang ketiga, gunakan konjungsi temporal seperti kemudian, lalu, akhirnya. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menunjukkan hubungan waktu antara dua peristiwa atau tindakan. Yang keempat, agar lebih mudah dimengerti, pakai bahasa sehari-hari yang ringan dan juga komunikatif. Bahasa sehari-hari adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan biasa atau komunikasi informal, biasanya sederhana dan santai. Yang kelima, tambahkan sedikit hiperbola agar makin lucu. Tahu kan apa itu hiperbola? Hiperbola adalah majas atau gaya bahasa yang melebih-lebihkan suatu hal dengan tujuan menegaskan, menekankan, atau menimbulkan efek lucu dan dramatis. Sekarang giliran kalian. Coba tulislah teks anekdot kalian sendiri. Mulailah dari pengalaman di sekolah, di rumah, atau di media sosial. Gunakan struktur dan kaidah yang sudah kamu pelajari. Ingat, anekdot yang baik bukan hanya lucu, tetapi juga menyentuh pikiran. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa, tulis anekdotmu sendiri dan bagikan ke teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.